Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Bapak dan Ibu, malam ini kita bertemu kembali dalam acara Icon Talk, ICEP Conference Talk yang rutin kita adakan setiap hari Senin. Dan pada malam hari ini adalah khusus untuk bidang rumah karakter mulia, yang untuk bidang rumah karakter mulia kita adakan setiap bulannya. Dan pada edisi kali ini tema kita adalah membangun a home team dengan sehat mental. Ya Bapak dan Ibu, kalau selama ini kita lebih banyak mendengar tim itu adalah di organisasi atau di lembaga atau di komunitas. Nah, pada malam ini tema kita akan membahas bagaimana membentuk lingkungan keluarga yang mendukung kesejahteraan emosional dan kesehatan mental bagi anggota keluarga kita. Nah, dengan mengembangkan komunikasi yang efektif, keseimbangan kehidupan, dukungan emosional, dan self-care. Nah, Bapak dan Ibu, acara ini akan membahas pula aspek penting bagaimana agar kita terampil mengenali tanda-tanda pada masalah kesehatan mental, serta mencari bantuan profesional dengan strategi agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia. Menarik sekali ya Bapak dan Ibu, dan materi kita pada malam ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Lili Kurniawan. Selamat malam Pak Lili. Ya, selamat malam Bu Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Lili sudah hadir bersama kita. Bapak dan Ibu, Pak Lili adalah salah seorang emotional freedom technique practitioner di ICEP, dan juga beliau adalah wellness coach ya, ya Pak Lili. Dan kalau begitu kita boleh panggil Coach Lili ya, Pak Lili. Dengan senang hati. Oke, akan lebih senang sekali kalau kita bisa panggil beliau dengan Coach Lili. Coach Lili serta Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang akan disampaikan oleh Coach Lili nanti, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai CV beliau, daftar riwayat hidup beliau. Biar enak kita ngelihatnya, saya izin untuk share ya, Coach Lili. Ya, siap monggo. Mana tadi ya? Oke, saya bacakan saja, izin untuk saya bacakan saja agar lebih mudah ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Coach Lili atau lengkapnya Coach Lili Kurniawan punya moto hidup terus belajar dan bermanfaat. Kalau beliau menggambarkan diri beliau sebagai seorang ayah yang juga penulis, kemudian beliau juga adalah desain grafis, dan beliau juga adalah seorang digital marketing, dan kemudian juga beliau adalah content writer sekaligus sebagai wellness coach. Beliau punya banyak pengalaman di dalam dunia publishing. Dari tahun 2007 sampai 2018 beliau bekerja di Indiva Publishing sebagai author, promo dan marketing supervisor, kemudian editorial supervisor, serta pengembang buku digital. Dan kemudian pada saat sekarang beliau bekerja di Ukara Publishing. Beliau adalah founder Dunia Bano, sebuah platform belajar membaca dan menulis Al-Quran dengan metode jari Bano. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu tertarik untuk mengenal metode atau platform ini, bisa berkomunikasi dengan Coach Lili tentunya. Kemudian juga di Bogo Food, beliau di sana sebagai digital marketer dan juga sekaligus sebagai branding coach. Kemudian juga di Edukatur, platform untuk edukasi dan tour. Dan terakhir beliau adalah seorang
uh, atau bekerja juga di Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Desain Komunikasi Visual Al-Barokah Cepogo. Beliau sebagai instruktur desain grafis. Menarik sekali Bapak dan Ibu pengalaman kerja beliau. Dan beliau memegang sertifikasi D3 Manajemen Informatika Perbankan dari AUB Surakarta, kemudian sebagai hipnoterapi dari International Board Hipnoterapi dan Hipnoterapi, kemudian EFT Practitioner dan juga Wellness Coach dari Indonesia Life Coach Association. Beliau hobi membaca, seni, dan traveling. Beliau ternyata sudah menghasilkan banyak buku, Bapak dan Ibu. Ada My Stupid Love, Buanglah Pacar pada Tempatnya, kemudian serial ngaji bareng Bano, dan beberapa buku lagi. Beliau bisa diundang bila Bapak dan Ibu tertarik untuk materi dunia Bano, materi tentang mental health issues, kemudian pemateri tentang parenting, penulisan, digital marketing, dan branding, serta tentunya di desain grafis. Bapak dan Ibu, tidak salah malam ini kita belajar dengan beliau, karena beliau begitu banyak pengalaman. Bapak dan Ibu dan Coach Lili, dengan tidak berpanjang waktu, kita mulai saja. Coach Lili punya waktu kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit untuk memaparkan materi yang menarik ini. Bapak dan Ibu, sembari Coach Lili memaparkan materi, sekiranya Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ingin sharing pendapat atau komentar, silahkan bisa disampaikan di chat kita ya Coach ya. Dan kemudian nanti pada saat tanya jawab di pukul 21:15 kita akan bacakan, atau Bapak dan Ibu bisa langsung untuk bertanya kepada Coach Lili. Bapak dan Ibu, tentunya akan sangat menarik ya Coach kalau Bapak dan Ibu bisa buka kamera, kita bisa saling bertatap muka. Tetapi sekiranya ada gangguan atau ada keterbatasan pada sinyal, tidak masalah. Kita berharap Bapak dan Ibu bisa tetap aktif dan Coach Lili akan menyampaikan materinya. Demikian Coach Lili, kami persilahkan untuk disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang sudah hadir. Alhamdulillah malam ini kemarin saya dihubungi sama Coach Heri untuk mengisi dari Icon Talk, dan saya tanya apa nih temanya tentang keluarga. Oh, oke lah, terima kasih. Tentang keluarga, karena keluarga itu nggak habis buat dibahas ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Selalu saja ada cara untuk berpikir besok harus bagaimana, besok harus bagaimana. Nggak melulu tentang uang, tapi tentang semuanya ya. Sangat kompleks. Izinkan malam ini saya membawakan sebuah topik yang saya kira menarik, karena saya ingin sekali dari topik ini jadi sebuah buku sih sebenarnya. Dan saya harapkan nanti ada kita bincang-bincang, bisa berkontribusi, mana yang harus saya tambah, mana yang saya harus kurangi. Dan saya sama sekali saya bukan yang expert di sini. Saya yakin ada Bu Adri, ada Ibu Elis, Ibu Jacqueline, ada Ibu Utami, selamat malam, yang open kamera. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. Dan semua yang ada di sini bisa belajar bersama Bu. Ya, karena saya hanya seorang ayah yang banyak kekurangannya. Oke, izinkan saya share screen ya. Silakan. Oke, mungkin kalau 1 jam lebih saya nanti kedodoran nanti buat ngomong. Mungkin nanti TikTok aja, saling melengkapi gitu ya. Baiklah, insya Allah saya mulai ya. Building a home team for Icon Talks, rumah karakter mulia. Apa sih ini? Gitu. Building ya membangun, karena saya suka pakai bahasa Inggris, jadi bukan sok ke barat-baratan, tapi memang ini tuntutan zaman sekarang ya. Kalau ngisi sering pakai bahasa campur-campur. Building a home team.
building adalah membangun, a home adalah nanti ada a home team gitu. Saya pertama kali dengar a home team ini dulu sekitar tahun 2014-an. Ketika saya ketemu dengan Ibu Septi Penny Wulandani, mungkin ada yang sudah tahu beliau dari Salatiga, beliau salah satu founder Jarimatika yang mempunyai homeschooling komunitas yang besar banget. Dan ini adalah salah satu kata yang pernah kita obrolin pada zaman dahulu. Dan saya selalu terngiang gitu, bagaimana ya membuat home team gitu. Lah, berikutnya adalah kenalan sedikit. Saya hanya seorang ayah yang biasa saja, setiap hari di rumah, karena saya pengangguran, kerjanya di rumah. Sedikit saya ada quote yang, your home and happiness are in the arms of your children and your spouse. Jadi rumahmu dan bahagiamu sebenarnya ada di dekapan tangan anak dan pasangan kita masing-masing sih. Ya kan Bapak Ibu? Kita mau cari bahagia yang kayak apa sih di luar? Pasti sehebat-hebatnya bahagia di luar. Mau kita ngafe, mau kita ngapain juga. Tapi ketika balik ke rumah, itulah bahagia yang sebenarnya sih. Saya rasa begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Nah, ini aktivitas saya di dunia Bano. Ini kemarin kiri sebelah atas, ini ketika kemarin saya diundang untuk isi camping Quran, pelatihan menulis, ada di tahfidz Quran kemarin, luar biasa, di daerah Solo. Kalau di sini yang tengah ini, saya membersamai teman inklusi dari lereng Gunung Merapi, namanya Ibu Titik. Beliau punya sekolah PAUD, kelompok bermain tersenyum, yang di dalamnya Bapak Ibu Masya Allah, itu ada anak atau autism, ada anak yang Down syndrome. Itu satu-satunya PAUD inklusi di Boyolali. Luar biasa banget. Kemarin akhirus sanah dan saya sempat nganter, jadi pembicara juga. Ternyuh sekali sih kemarin acaranya. Karena di situ kita ketemu sama ibu-ibu yang orang tua yang dipaksa untuk spesial, menjadi spesial karena punya anak yang spesial juga. Ini adik ini yang tengah ini, dia keren banget, adik Raka. Dia nggak mau diem, hanya mau bermain di kursi roda. Kalau yang tengah ini namanya Mbak Titi Isnani. Beliau juga difabel. Luar biasa pengorbanan beliau, perjuangan beliau, yang akhirnya mendirikan KB Inklusi. Nah, kalau di bawah ini kemarin saya ada aktivitas lomba mewarnai sekitar 400 anak ini. Nah, terus ini ada, kalau di sini saya kemarin bersama Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin, kemarin ini buku saya ini, yang kuning-kuning ini buku ngaji saya, kemarin saya diundang audiensi, karena alhamdulillah buku saya bisa digunakan, buku ngajinya ini bisa digunakan untuk teman-teman tuli, Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali. Nah, ini kemarin kalau main ke Solo, ini pojok bawah ini, saya lagi di Masjid Raya Syekh Zayed, masjid yang lagi viral, nggak kalah sama Masjid Al-Jabar di Jawa Barat ya. Ini kemarin, alhamdulillah dunia Bano, buku saya juga bisa diterima di sana dan menjadi salah satu program. Dan ini, yang atas ini kemarin, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk meraih juara 2 di lomba kreasi inovasi atau Krenova. Di setiap kabupaten kan ada itu. Di Boyolali dengan mengangkat isu metode Jari Bano ngaji saya itu bisa digunakan untuk teman dengar dan teman tuli. Alhamdulillah menyabet juara kedua, dan tadi pagi saya baru pembekalan untuk maju ke tingkat provinsi. Mohon doanya nanti semakin banyak orang aware tentang teman-teman tuli, Bapak Ibu, agar bisa mereka untuk akses ngaji.
Nah, ini aktivitas saya di dunia Bano. Kalau sebagai brand aktivis, saya ini ada 3 brand yang saya pegang. Ada ini yang sini ini adalah seasoning, Bapak Ibu. Saya kenal dengan Mas Kun namanya. Ini Mr. Kun, dia ahli untuk membuat seasoning. Macam sayuran dikeringin kayak gitu. Keren sekali. Kalau di tengah ini beras organik, buku organik yang selama ini saya bantu untuk digital marketing. Dan di sebelah sini ada, ini baru nih saya temukan di Bawang Batang, di lereng Gunung Perahu. Nah, ternyata di sana ada seorang mas-mas yang menanam kacang saca inci. Apakah kacang saca inci nanti akan kita kupas di lain kesempatan. Kacang yang mengandung omega 3, 6, 9 luar biasa, melebihi ikan salmon ini. Nah, ini sedikit promo dari saya sebelum kita masuk materi. Karena dikasih 1 jam mau ngomong apa ini gitu. Nah, ini aktivitas saya Bapak Ibu. Jadi kalau ada di sini ada yang 15 partisipan yang pengen dibantu untuk digital marketing, dibuatin logo, monggo saja, saya bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kalau yang di sini kita freekan aja ya, saling membantu dengan apa yang bisa saya lakukan. Nah, oke, here we go untuk a home team. Kenapa sih saya suka dengan tema ini? Ini berkaca dari pengalaman saya sebenarnya. Bapak saya yang sekarang sudah sepuh ya, Bapak Ibu saya. Saya anak dari 3 bersaudara, saya paling bontot. Bisa bayangin usia Bapak Ibu saya. Beliau selalu berpesan tentang kalau manggil saya itu Le gitu ya. Le, kamu tuh ingat salah satu ayat. Apa Bapak itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini selalu Bapak bilang, di setiap kesempatan, di setiap ketemu, di setiap lebaran, selalu beliau bilang seperti ini. Berpesan hanya satu ini. Tapi kok kayaknya berat ya menjalani. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Simpel tapi ngejalaninnya susah gitu. Bahkan kita sering bingung. Caranya gimana ya gitu. Caranya gimana ya? Karena sangat-sangat kompleks ini. Walaupun pesan yang tersurat dan tersirat dari Allah itu di dalam surat yang sangat pendek, tapi PR-nya itu kan bertahun-tahun, bisa sampai kita tutup usia ini nggak selesai-selesai. Nah, dari sinilah saya selalu berpikir, gimana caranya ya? Ya, mungkin salah satunya adalah membangun a home team gitu. Nah, Bapak Ibu, apa sih bedanya? Kenapa saya memilih a house, a home? Saya pilih a home. Ya, kalau di dalam bahasa impor, dalam bahasa Inggris, tentu beda antara a house dan a home. Kan ada home sweet home, nggak mungkin house sweet house, kan ya? Kalau a house itu bisa diartikan di dalam kamus bahasa Inggris kayak misal dicari, itu hanya sebuah entitas fisik rumah sebagai bangunan. Jadi ada gentengnya, ada pagarnya, ada pintunya, ada jendelanya. It's only fisik gitu, hanya sebuah bangunan. Lah, kalau a home itu adalah tempat di mana kita merasa comfort, merasa nyaman, kita merasa safe, kita merasa aman, kita punya emotional bonding atau bonding antara emosi di dalam sebuah keluarga yang it goes beyond, jadi di luar, bahkan di luar melampaui dari entitas fisik sebuah rumah. Jadi di situ di home itu kita secara emotionally kita terkait dalam satu keluarga, secara psikologikal kita juga terkait. Nah, ini aktivitas beda. Kalau di a house mungkin ya a house belum tentu. Ini kan ada bapak ibu gendong anak lihat rumah yang bagus gitu. Tapi nggak bisa ada yang jamin ini akan menjadi sebuah home. Tapi kalau kita inside of the house, inside a home, kita bisa lihat tuh ada bernyanyi gembira, ada bapaknya megang mic, anaknya megang gitar.
Itu kan kebahagiaan yang sejati tentunya. Ya kan, yang nggak bisa kita tipu-tipu lah. Melebihi mungkin ramenya itu melebihi ketika kita karaoke di Inul Vista atau di tempat yang lain gitu. Nyaman, aman, mau kita nyanyi apa aja, mau fales juga, semuanya menikmati. Nah, inilah the difference. Jadi what is the difference? Kalau a house is only the house secara fisik, tapi kalau a home adalah rasa yang tertinggal di situ. Misal pun kita taruhlah pas kita lebaran ya, pasti ada yang namanya, kalau orang Jawa dibilang mudik ya, pasti kangen masakan ibu, pasti kangen main di sekitar rumah kita di mana kita tinggal waktu kecil dulu. Itu yang dimainkan dengan a home. Nah itulah kenapa saya bikin judul malam hari ini, a home, not a house. Kemudian why should be a team gitu? Kenapa harus sebuah tim? Tadi Ibu Adi menyinggung, biasanya kan tim itu ya ada tim di sepak bola, di sepak takraw. Tapi rumah itu memang harus jadi tim ya? Ya, memang harus jadi tim. Karena apa? Karena kita nggak bisa mencapai sebuah tujuan dari rumah tangga bisa tercapai ketika kita bekerja sendiri. Ya kan Bapak Ibu, kita butuh tim untuk mencapainya secara bareng-bareng. Kalau kita bicara masalah tim, kita bicara tentang kerjasama, ya. Kita bicara tentang kolaboratif ide di dalam sebuah rumah. Banyak sekali nanti kita akan kulik. Kemudian kita akan bicara tentang tujuan bersama. Sebenarnya tadi ada salah satu teman WA saya, Mas, ini bisa nggak sih kalau belum nikah ikut sesi nanti malam? Ya bisa lah. Justru yang belum nikah ini yang harus banyak belajar daripada kita yang sudah kebablasan nikah dan masih bingung cara menjawabnya gitu kan. Kalau ada konflik, justru di sinilah kita harus belajar. Oh iya, siap-siap. Kalau enggak nanti aku dikasih rekamannya ya boleh gitu. Nah, ada tujuan bersama, ada kerjasama, ada peran dan tanggung jawab Bapak Ibu di dalam keluarga, ada komunikasi, ada sinergi, bagaimana cara kita menyatukan berbagai perbedaan ini untuk mencapai sebuah tujuan, ada pengelolaan konflik, ada kesepakatan dan keputusan bersama, ini sangat penting bagi keluarga, dan ada dukungan dan pengembangan. Inilah yang disebut dengan tim. Makanya a home team, I think is dua combining kata yang memang harus dihebatkan. Nah, keluarga itu kan juga sebuah manajemen, Bapak Ibu ya. Bertepatan saya dulu kuliah di manajemen informatika perbankan. Kalau menurut Mary Parker Follett, itu manajemen itu diartikan sebagai seni. Seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, dalam keluarga pun itu perlu seni. Kita nggak bisa kaku-kaku banget ketika menghadapi anak. Apalagi anak saya itu termasuk generasi Z. Gen Z, luar biasa, yang sangat sudah aware dengan teknologi. Melek juga mainnya Roblox, walaupun ada batas-batas tertentu ketika anak tidak ada screen time untuk update. Ya, dibutuhkan sebuah seni dalam mengelola sebuah keluarga. Kalau kaku-kaku amat, apalah kita jadi keluarga nanti gitu, bisa bakbuk-bakbuk gitu ya, tanpa seni, tanpa otak kanan yang main, otak kiri aja. Bahkan ketika kita juga berpendapatan dalam mencari pendapatan pun, kan itu seni. Nggak bisa ketika kita, oh besok harus ada 100.000, berarti saya harus 50 tambah 50. Tiba-tiba aja rezekinya layah tasib. Allah kasih dimanapun, dari manapun datangnya. Ini kan sesuatu yang seni, sesuatu yang indah. Allah yang sudah kasih ke kita. Nah, jadi kalau saya rasa sih nggak ada jeleknya saya belajar manajemen, karena manajemen itu sebenarnya inti dari sebuah keluarga itu ya manajemen itu sendiri gitu ya. Manajemen sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan masalah melalui orang lain gitu. Itu adalah sebuah keindahan dari sebuah manajemen keluarga. Kalau dulu Agim itu kan ada manajemen kolbu, ya kan Bapak Ibu, tahun berapa itu? Dan kemarin pas
Agim datang di podcastnya Deddy Corbuzier, ada yang pernah melihat, itu luar biasa. Kemarin saya lihat sampai habis, luar biasa ilmunya. Sebenarnya kangen sih ya, dai-dai yang menyentuh hati gitu. Dalam dia kemarin beliau ada. Dan ini semua dibutuhkan seni gitu. Nah, tapi bagaimana bisa gitu? Bagaimana bisa kita mewujudkan home team sebenarnya? But how comes gitu? Ya, kalau saya rasa memang tidak ujuk-ujuk kita bisa menjadi sebuah home team. Harus ada perjalanan yang kita lalui dari ibarat naik kelas, kita dari kelas 1, 2, 3, SMP, SMA, baru kuliah lulus. Prosesnya panjang. Saya nikah sudah dari 2009. Saya nggak hafal itu berapa tahun ya. Pokoknya sudah banyak tahun lah saya nikah. Anak saya kelas yang gede sudah mau SMP. So bagi saya yang dibutuhkan adalah kecerdasan interpersonal. Itu yang paling dibutuhkan sih. Keterampilan atau kecerdasan interpersonal dari semua anggota keluarga yang ada di situ. Baik dari si suami, baik dari si istri, ataupun dari anak-anak. Apakah anak bisa diajari kecerdasan interpersonal? Insya Allah bisa. Ya, karena apa? Karena setiap keluarga adalah entitas yang unik, Bapak Ibu. Uniknya adalah saya ketemu istri, background latar belakang saya beda. Otomatis dari keluarga, dari pendidikan, dari tingkat keluarga, dari apapun beda. Anak juga gitu, mereka hadir dengan keunikan sendiri-sendiri. Kalau anak saya yang kecil, namanya Kaito ini, dia luar biasa di hitung-hitungan. Kalau yang gede itu di memorizing. Jadi memang anak itu unik. Setiap masalah yang kita hadapi dengan anak A belum tentu akan selesai ketika kita rumus yang sama diterapkan kepada anak B. Dan itu semua. Kalau orang Jawa itu bilang, meskipun telur itu satu tarangan gitu. Satu tarangan itu bahasa Indonesia apa ya? Satu apa ya tarangan itu? Satu itulah apa Ibu namanya? Kalau di Indonesia itu satu dirami kayak gitu. Pasti kan telur itu akan mecahnya beda-beda. Ada yang warna coklat, hitam, ada yang putih, sesuai DNA dan gensa. Kemudian selain entitas yang unik, keluarga itu juga dinamis gitu. Meskipun kecil, dinamisnya kita selalu setiap hari menemukan sesuatu yang beda dan kita sebagai orang tua dipaksa untuk mencari cara. Bagaimana sih menyelesaikan ini kasus-kasus anak-anak ini setiap hari? Kalau anak yang penurut maunya kita mungkin setiap hari dikasih telur aja mau selesai. Tapi kan enggak, besok harus cari telur udah bosan, besok harus tempe, besok harus tahunya harus diapain. Itu kan selalu cari cara sebenarnya orang tua itu sampai anak itu bisa mandiri. Nah ini but how comes-nya itu bagaimana home team ini kita benar-benar harus melalui proses yang panjang. Nah inilah yang dinamakan dengan keterampilan atau kecerdasan interpersonal. Jadi kita sebagai member dari keluarga itu memang dituntut untuk punya kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, ya kan? Banyak sekali sekarang tuh anak-anak yang nggak nurut sama orang tua. Karena apa? Karena orang tuanya sibuk dengan dunianya sendiri. Dalam artian, ketika anak bercerita itu, kan ya selayaknya, sepatutnya, dan seharusnya sebagai orang tua itu juga buka kuping lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, dan perhatiin tuh anak itu. Karena saya sering ini menghadapi banyak konflik ketika saya di komite sekolah dasar. Banyak sekali yang curhat, ini anak saya nggak pernah dengar saya, ini gimana sih mas? Gitu. Lah, tak tanya yang simpel aja, emang ibu pernah dengar anak ketika anak pulang sekolah, terus anak cerita, Bu, saya dapat angka 10, terus ibu tiba-tiba, oh iya Masya Allah, anak saya dapat 10, pelajarannya apa tadi nak? Matematika ya? Oh, tentang apa? Jarang loh kayak gini. Ya kan? Ketika bapak ibu dilapori anaknya, karena tahulah ibu-ibu, ya kebanyakan ibu yang kerja di rumah, bekerja, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sudah capek ketika anaknya datang, kemudian cerita tentang nilai, jawabnya bukan yang mengekspresi bahagia,
Tapi lah ibu juga pernah gitu. Lah cuma dapat 8 aja cerita gitu. Gimana sih ini ibu gitu. Nah ini kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Ini sangat diperlukan oleh orang tua. Diperlukan sekali orang tua untuk membangun bonding kepada anak. Kemudian berkomunikasi dengan jelas. Ini juga perlu sebenarnya kecerdasan. Sering dari kita ya berkomunikasi dengan tidak jelas. Ketika istri lagi mungkin capek, ngomel, curhat gitu kan, sebagai seorang suami yang bertanggung jawab gitu, suami yang baik hati, kan dengerin aja meskipun omelannya itu nanti setinggi gunung perahu, gunung Merapi, ya udah didengerin aja. Karena saya yakin kalau seorang istri setelah omelan didengerin dengan bagus, dengan baik, mereka akan lega kok, akan rilis kok. Mereka akan menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dalam sebagai berprofesi sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Nah, yang berikutnya memahami sudut pandang orang lain. Ini kita memang perlu kecerdasan interpersonal ya. Bagaimana bahwasanya apa yang dilakukan oleh pasangan kita, apa yang dilakukan oleh anak kita itu ya harus kita pahami sebagai mana sudut pandang mereka, not only us gitu. Kita dalam psikologi dikatakan kita nggak bisa, psikiater saya yang bilang, kita nggak akan bisa ngerubah orang lain, ya kan? Kita nggak akan bisa ngerubah istri kita nggak akan bisa ngerubah anak, tapi kita yang berusaha untuk menyesuaikan diri. Karena ya kodratnya itu memang tulangnya rusuk udah bengkok gitu loh. Kalau dipaksa untuk menurut apa yang kita mau tambah patah gitu. So harus ada seni gitu. Jadi kita sekali, dua kali, atau berkali-kali, atau setiap kali memang harus memakai sudut pandang orang lain dalam ikut menyelesaikan masalah di dalam sebuah masalah keluarga. Yang berikutnya mengekspresikan emosi dengan tepat gitu. Kadang-kadang orang tua itu yang tantrumnya kelebihan malahan dibanding anaknya kan ya. Karena mereka dia mungkin ada inner ya. Kadang orang tua yang anaknya rewel, dia malah tambah rewel. Jadi masalah nggak selesai tapi tambah ruwet itulah. Kemudian menyelesaikan konflik dengan bijaksana, kemudian juga berkolaborasi dengan orang lain di dalam ini adalah di dalam keluarga kita. Nah, ini adalah sedikit kecerdasan interpersonal yang memang harus kita proseskan, kita belajarkan satu-satu di dalam keluarga kita. Nah, home team ini dimulai dari mana sih gitu? Sebenarnya gitu. Ada 4. Parents yang selesai, orang tua yang selesai. Apa sih gitu? Nanti. Kemudian yang kedua, punya visi parenting. Yang ketiga, kita harus punya komunikasi yang efektif. Yang keempat, yang nggak ketinggalan, kita harus punya self-love dan self-care di dalam member sebuah keluarga. Nah, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Parents yang selesai, orang tua yang selesai itu gimana sih? Nah, dari perjalanan saya nikah sampai hari ini, saya banyak sekali berkecimpung dengan teman-teman yang belum menikah, yang lagi galau cari pasangan, dan mereka nggak tahu pasangan saya ada di mana nih, bingung cara jemputnya gitu. Saya selalu bilang, ente harus upgrade ilmunya dulu, baru nanti menjemput pasangan gitu. Upgrade ilmunya kayak macam apa? Ikutlah sekolah pranikah gitu. Ikutlah, banyak sekali kan sekolah pranikah sekarang. Karena sebelum menikah, sebelum kamu nikah, itu sebenarnya ilmu itu harus kamu dapatin gitu. Bukan seperti aku. Nggak pernah ikut sekolah pranikah, tiba-tiba ta'aruf. Saya ta'aruf Bapak Ibu, jadi saya nggak ada pacaran. Tapi ta'aruf, ya sok-sok gimana gitu ya. Ta'aruf, nikah, terus kaget itu. Kaget, ini kenapa ya? Ternyata istri saya A, B, C, D, dan itu macam kultur shock gitu di dalam ketika menjalani. Barusan habis itu dikasih karuniai istri hamil. Nah, kemudian istri hamil itu ketika istri menyelesaikan S2 di lain kota pula gitu. Saya dipaksa menjadi seorang ayah karena ketika 3 bulan selesai cuti, istri harus balik lagi ke Semarang, saya tinggal di Boyolali.
Gimana bisa? Saya tidak ada keterampilan parenting, saya nggak bisa toiletry, saya nggak bisa bikin botol dan lain sebagainya. Harus bisa saya gitu. Harus cari cara. Gimana nih? Saya juga nyesel. Kenapa dulu nggak ada sekolah pranikah, nggak ikut ya. Tapi ya udah, takdir memang kejam, kata Desi Ratnasari. Saya harus bisa nih gitu. Harus bisa nih. Jadi waktu itu saya tahun 2015 atau itu ikut kelasnya keluarga kita di Mbak Najela Shihab. Bayangin saya seorang ayah ikut kelas parenting dan saya harus kejar-kejar ke Semarang demi ketemu dengan Mbak Najela Shihab. Harus ini saya bisa parenting, karena kalau keadaan seperti ini bagaimana bisa saya akan menuju ke komitmen tujuan pernikahan saya apa gitu. Karena keadaan istri kuliah di sana gitu. So, nah itu sekilas saya cerita. Nah, parents yang selesai itu parents yang gimana sih? Ya, sekali back again. Kadang kita menikah tanpa ilmu yang memadai. Padahal kan kita melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Jadinya kan bagus nih. Tapi kebalik-balik. Nah, banyak sekali pasangan yang saya temui ketika curhat. Secara materi mereka ada. Secara pendidikan mereka ada. Tapi di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, adanya itu nggak bahagia. Serius. Kemarin saya baru ketemu sama pasangan muda, bertepatan teman saya. Secara materi, all is well orang bilang. Nggak ada yang kurang. Suaminya arsitek, kemudian istrinya seorang guru punya anak satu, mertua petani tembakau di lereng Merapi. Gimana ceritanya kalau nggak kaya? Kaya banget itu Bapak Ibu. Tapi untuk meraih emotional well-being, kata bahagia kok susah ya Mas? Aku tuh harus bagaimana sih gitu? Nah, kemarin menghubungi saya suaminya pagi-pagi hari. Mas, ini istriku tuh ketakutan sekali. Lah kenapa? Istrinya itu ketakutan karena dengar tukang pijat bayinya itu meninggal. Bapak Ibu. Dia ketakutannya luar biasa. Belum lagi 1 jam sebelumnya itu mendengar ada pengumuman di masjid ada tetangga yang meninggal. Itu luar biasa ketakutan. Bahkan nggak cuma itu aja, di jalan pun beliau ini sering ketakutan. Nah, setelah beberapa kali ketemu, ternyata mbaknya ini mempunyai inner child yang sangat parah. Diabandon atau ditinggalkan orang tuanya di Jakarta lah. Kemudian dia tinggal sama neneknya yang jatuhnya dibanding-bandingin antara si A, si B. Ada siblingnya juga. Kemudian dapat si masnya ini juga dibandingin mertuanya dengan mantu satu, mantu lain. Apa enggak stres ini? Ini teman saya. Nah, ini cuma satu. Banyak sekali kasus-kasus lain yang saya temui ketika dalam perjalanan saya menekuni dunia EFT counseling. Nah, ternyata inner child ini yang membuat kita tidak bisa menjadikan keluarga kita sebuah home team. Ya, luka batin yang pada akhirnya dapat memengaruhi pola pikir, pola perilaku, pola hubungan antara spouses atau pasangan. Ini yang jarang mereka sadari. Mereka ada masalah, tapi gimana cara menyelesaikannya itu loh yang nggak ngerti. Ini PR banyak sekali ternyata untuk rumah tangga. Kita tahulah ya di banyak berita setelah Lebaran kemarin pengadilan agama itu yang antri untuk cerai itu berapa coba? Banyak banget. Bahkan di tempat saya. Bludak itu. Karena apa? Mereka belum selesai. Jadi ada orang tua yang tantrum, kelebihan tantrumnya ketika menghadapi anak itu ya mereka saya rasa yang mereka kebanyakan belum selesai dengan inner child-nya mereka. Itu yang banyak saya hadapi. Karena apa? Emotional well-being itu kan kita harus punya untuk mencapai sebuah momentum. Kita harus sadar secara emosional sebagai orang tua. Kita harus bisa mengelola emosi secara baik dibandingkan anak.
Bukan pagi-pagi kita marah-marah karena anak nggak mau makan A, B, C, D yang sudah kita siapin, padahal yang salah kita. Kita yang nggak bisa ngatur manage waktu untuk bangunin anak jam sekian, subuh harus bangun, jam 5 sudah siap, nata perlengkapan sekolah. Tapi ini bangunnya udah kesiangan, mepet semua, kata orang Jawa merungsung, anak nggak mau makan, yang disalahin anak. Jadi pengelolaan emosi itu nggak dapat. Itu banyak dijumpai. Kemudian kita juga stres, kita harus juga tahan. Tidak cuma ketika kita nyari pekerjaan yang harus tahan stres, tapi dalam rumah tangga pun kita dituntut untuk tahan stres. Kemudian hubungan interpersonal tadi yang di atas, kemudian juga kepuasan hidup secara keseluruhan. Inilah yang membuat keluarga itu harus paham tentang inner child. Ini perlu digarisbawahi. Dan saya believe kalau yang ada di partisipan di sini sudah bisa semua, tapi ilmu inilah yang harus kita tularkan kepada teman-teman yang lain, keluarga-keluarga yang lain, bahwa sebagai orang tua itu kita harus selesai. Jadi seharus selesai itu sebenarnya ketika mau nikah itu seharus selesai. Tapi banyak dari kita selesainya setelah nikah bahkan nggak selesai-selesai. Bahkan mau nyelesain ogah gitu. Itu yang kenapa akhirnya kita tidak menjadi keluarga yang kita cita-citakan, yang sakinah, mawadah, warahmah. Kalau kata penghulu ya, yang ahomtin tadi. Nah itu satu. Parents harus selesai dengan masa lalunya. Nanti enak. Yang kedua, kita harus punya visi parenting yang sama. Nah, kalau saya mengartikan parenting itu bukan seperti jago-jago parenting di luar sana. Saya hanya simple. Parenting itu apa sih? Parenting itu seni mengasuh jiwa sebenarnya. Yang udah saya katakan di depan, bahwasanya keluarga itu membutuhkan sebuah seni. Kita nggak bisa selalu pakai otak kiri, kita harus juga imbangin sama otak kanan. Seni mengasuh jiwa. Jiwanya siapa? Jiwa orang tua dan anak. Jadi yang diasuh di dalam sebuah parenting itu adalah jiwa orang tua dulu. Asuhlah jiwamu dulu. Selesaikan inner child-mu dulu. Baru ngasuh jiwa anak. Gimana coba? Kan kita nggak bisa menaruh atau menuang sesuatu yang bening, air yang bening, dari teko yang nggak bening, dari teko yang warnanya coklat. Gimana ceritanya kita kopi bisa nuang air putih? Nggak akan bisa. Jadi yang harus diasuh itu jiwa orang tuanya dulu. Sok selesaikan apa masalahmu, kemudian baikan sama lakinya, sama istrinya. Baru kemudian selesaikan asuhlah jiwa anakmu. Ini rumus. Kalau kata saya, ini rumus. We cannot pour sesuatu yang kosong di dalam jiwa anak. Kalau jiwa kita aja masih kosong, gimana kita mau nuang ilmu ke jiwa anak? Seni mengasuh jiwa orang tua dan anak yang berkesadaran. Yang berkesadaran itu apa? Sekarang kan trennya adalah mindful, ya kan, Bapak Ibu? Yes. Mindfulness. Ini yang nggak disadari sama orang tua, yang selalu menyalahkan masa lalu. Ngerti yo, atau di dalam bahasa Jawanya, taunya aku nggak jadian sama kamu, nggak nilai kamu apa. Orang kamu masih A, B, C, D. Jadi menyalahkan masa lalu pasangan. Nggak selesai. Pun waktu tidak akan berjalan mundur. Jadi sebagai orang tua itu kita harus mindfulness benar-benar. Banyak sekali kalau di luar negeri itu sekarang ada mindful parenting. Jadi kita harus berkesadaran. Tanpa menyalahkan masa lalu, kita hidup di zaman sekarang, di saat ini, kita sebagai orang tua mau harus ngapain sih? Kemudian kita juga nggak worried banget terlalu berlebihan tentang masa depan. Karena apa? Orang tua yang berkesadaran, kita nggak usah risau tentang masa depan anak. Karena saat ini anak sudah kita didik dengan baik, dengan A, B, C, D, anak itu akan menemukan masa depannya. Kita nggak usah galau. Udah Allah itu ngatur. Allah itu maha pengatur semuanya. Anak kita sudah kita ajarin ngaji kok, adabnya baik, akhlaknya baik. Udah, anak jalan sendiri insya Allah. They will find the way
how to become a successful man, a successful woman, a successful family. I believe that. Kita harus percaya itu. Nggak usah terlalu nyekoki anak dengan kekhawatiran kita. Kemarin ketika, oh ya, sedikit cerita Bapak Ibu. Kemarin saya ada wawancara dengan satu yang mau masuk ke BLKK yang saya ampu di desain grafis. Saya tanya, Mas, kamu dari apa sih SMK? Saya SMK perawat, Bapak. Lah perawat kenapa mau masuk desain grafis? Karena yang mau masuk perawat itu ibu saya, bukan saya. Loh kok bisa? Iya Pak, dulu itu ibu saya pengen jadi perawat. Terus ibu gagal jadi perawat karena nggak boleh sama orang tua, sama mbah saya. Terus saya sekarang yang harus jadi perawat. Saya disekolahin di SMK perawat. Saya cowok Pak, saya nggak suka perawat, saya pengennya desain grafis gitu. Lah ini anak malah curhat. Terus akhirnya ya udah deh, gini aja. Kamu ikut desain grafis sebulan nanti saya ajarin sampai bisa. Habis itu nanti ketika kamu masuk dunia kerja, itu udah beda lagi. Udah beda ngelihat kamu dengan ibumu, dengan bapakmu, pasti beda. Nggak ada yang salah apa yang dikasihkan mau bapak ibu kamu. Pasti besok ada gunanya. Entah ilmu keperawatan atau apapun. Kamu di sekolah juara kelas nggak? Iya. Lah itu pinter. Bisa ngerawat orang. Tapi saya nggak suka gitu. Lah, berarti ini mindfulnya orang tua ini yang harus dipertanyakan kan seperti itu. Dia nggak sadar nih anak itu nggak suka perawat. Tetapi kenapa dipaksa perawat? Nah, dan bersama. Jadi seni mengasuh jiwa orang tua dan anak yang berkesadaran dan bersama. Bapak Ibu, kita yakin kita itu kan ibarat seperti sendal kanan kiri. Ngasuh anak itu nggak bisa kita sendal kanan maju terus. Sendal kiri ditinggal, istri ditinggal. Dia harus maju sama-sama, kanan kiri. It's supposed to be. Kita sebuah sendal, Bapak Ibu. Banyak yang nggak ingat di situ. Orang tua maju sendiri, istri yang ngasuh anak, bapaknya banting tulang. Tiap hari kerja, tapi nggak ngasih peluk ke anak, nggak ngasih cium ke anak. Fatherless, jatuhnya anak nggak completely dapat kasih sayang dari orang tua. Apakah banyak? Banyak sekali. Banyak sekali anak-anak perempuan yang merasa kecewa, dikecewakan oleh lelaki karena dia nggak dapat kasih sayang ketika dia waktu kecil, nggak pernah dibelai rambutnya sama si ayah dan lain sebagainya, ya kan? Apalagi kalau kita nilik yang itu K-popan lain, kan banyak sekali tuh mereka sangat kalau dikit aja ada masalah pasti suicide, pasti bunuh diri dan lain sebagainya. Nah ini, seni mengasuh jiwa yang berkesadaran dan bersama. That's the key. Sudah berkesadaran, bersama pula. Dan untuk mencapai tujuan pengasuhan. Insya Allah, kalau kita paham ini, dan kita tularkan ilmunya ini, saya rasa kalau parenting ini, Bapak Ibu, itu ilmu yang benar-benar kayak vaksin. Kita nggak bisa maksa buat orang tua belajar parenting. Paling-paling ya, kalau saya ngisi di sekolah, satu kelas jumlahnya 25, yang datang cuma 10. Itu saya kira di mana-mana kayak gitu. Karena orang tua itu, apa sih parenting gitu. Mereka sering nggak notice, mereka sering belum aware tentang parenting. Padahal parenting itu perlu loh. Sekaya-kayanya orang tua, kalau anaknya macam David Ozora misalnya. Ya, yang kemarin ada si Mario sama David. Bahagia sebagai orang tua itu di mana coba? Ya kan? Mau hartanya segunung emas, tapi kalau anaknya semacam demikian, kita sebagai orang tua, kalau udah dikubur, in the end of the day kita dikubur, nggak dapat yang namanya jariah dari anak. Kita mau ngapain coba? Visi ini yang sebenarnya harus kita tebarkan. Ya kan? Visi ini yang harus kita sampaikan. Jadi saya katakan, ya hanya seperti vaksin, kita seperti, ya akhirnya akan nular gitu ke orang tua yang lain. Pasti melihat, oh anaknya si A kok jadi penurut ya, kenapa ya? Oh bapaknya ini gini, ibunya gini. Itu pasti akan gitu. Jadi semacam vaksinasi kayak gitu.
nggak bisa kita paksa untuk semuanya untuk belajar parenting. Tapi berharap misalnya satu RT yang melek parenting orang 5, itu sudah akan berpengaruh kepada setidaknya 10 yang lain gitu. Inilah ilmu parenting. Itu anak saya lagi di belakang tuh. Kamu masuk kamera, Mas. Inilah visi parenting. Jadi setiap orang tua, kalau mau kita membangun home team, kita harus punya visi parenting yang sama. Karena ini, sapu sendiri kenapa? Pipi lagi latih musik. Selesainya jam 9:30. Maaf ya Bapak Ibu, ini ada intermezzo. Jadi anak yang hebat. Tujuan pengasuhan itu anak yang hebat. Anak yang hebat, kalau saya pribadi di rumah, ataupun saya ketika menularkan ke teman-teman, anak hebat itu apa? Tentu anak yang soleh-solehah, bla 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 gitu. Tapi caranya gimana? Udahlah. Pertama, ajarin cinta Rasul. Cinta Rasul itu apa? Udah ajarin empat sifat yang harus anak punyai. Ada yang namanya sidik, ada yang jujur, ada yang amanah, ya kan? Anak dilatih percaya. Ada yang fatona, anak diajari cerdas. Dalam arti cerdas juga kita harus mendampingi ketika anak belajar. Nggak anak dilempar ke sekolah terus kita nggak pernah membersamai anak belajar. Yang terakhir, harus tablik gitu. Anak itu harus menyampaikan apa yang harus disampaikan tanpa menambah, mengurangi. Udah, ajari anak cinta Rasul. Nanti adab itu dapat. Ya Bapak Ibu. Udah cinta Rasul aja, nanti 4 sifat itu nurun ke anak, adab itu dapat. Karena apa? Kita sudah meneladan Rasulullah. Ya, sudah meneladan Nabi kita tercinta. Oh iya, ini tentang kata meneladan dan meneladani. Karena saya seorang editor buku Bapak Ibu, dan ini sering sekali terjadi. Mungkin Bapak Ibu bilangnya gini, agar menjadi anak soleh kita harus meneladani Rasulullah SAW. Bapak Ibu, yang benar adalah untuk menjadi anak soleh kita harus meneladan Rasulullah. Meneladan sama meneladani itu beda. Kalau meneladan itu mencontoh, kalau meneladani itu memberi contoh. Lah, jangan sampai keliru. Kalau pas kita ngomong, Dek, kamu itu harus meneladani Rasulullah. Malaikat dengar tuh. Doa nih. Loh ini gimana bapaknya nggak mudeng bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kamu harus meneladani, jadi kamu harus memberi contoh Rasulullah. Kebalik, kita harus meneladan Rasulullah. Ini jamak sekali nih, banyak sekali. Baik yang ada di gede-gede tuh ketika parenting, di backdropnya ditulis, kita harus meneladani Rasulullah. Aduh, kebalik-balik Bapak Ibu. Karena kemarin ketika saya ketemu dengan Kemenak RI, Kemenak Jakarta, kemarin juga pas di Solo, ini yang dibahas ternyata. Jadi banyak sekali di buku-buku pelajaran di SD ini yang masih salah kata adalah menggunakan kata ini. Nah, itu sedikit intermezzo. Jadi anak hebat itu harus cinta Rasul. Kalau di luar agama Islam tentu juga cinta pasti ada bagaimana membentuk cara anak hebat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian akhlaknya akan dapat. Cinta Rasul ada akhlak. Akhlaknya pasti akan dapat. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah ketika dia cirinya ada 2. Ada dilakukan dengan spontan dan tanpa berpikir. Dan itu selalu baik. Udah, pasti akan tercapai. Nah, anak hebat itu ditentukan sama apa? Sama dia punya mental yang positif. Mental itu aktivitas jiwa kita. Mental anak yang positif didapat dari mana? Pengasuhan yang sehat. Jadi angka 1, 2, 3 ini nggak bisa dipisah-pisahin. Mau anak hebat, ngasuh aja nggak hebat. Ngasuh aja nggak pernah. Gimana anak punya mental positif, nggak dekat sama orang tua. Dekatnya sama gadget, dekatnya sama orang tua, tetangga. Gimana anak mau jadi anak hebat? Jadi Bapak Ibu, ketika ditarik ke belakang,
ketika ada anak yang rewel, entah itu apapun juga, pasti akan kita tarik. Oh, orang tuanya yang ngasuh gimana sih? Karena kan ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu nggak bisa disalahin. Mau kata siapapun kuar-kuar, enggak lah nanti anak bisa gini, gini, gini. Ya nggak bisa lah. Anak itu pasti meneladan orang tuanya. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah meneladan yang sudah menjadi superstar atau siapapun yang pembicara nasional atau siapapun. Anak itu harus akan mencontoh orang tuanya. Nah ini, visi parenting yang hebat akan menelurkan anak yang hebat. Insya Allah seperti itu. Nah ini saya kemarin mendampingi anak kelas 2 SMP di lereng Merapi. Ini Bapak Ibu, coret-coretan di sini. Ini tak bacain ya, tapi mohon maaf agak kasar. Fahmi itu ada asu, itu artinya anjing, ada G, ada bos, ada kelas Medeni. Apa ini? Medeni. Ini si anak sampai ketakutan. Dia lari dari pondok, Bapak Ibu. Padahal sudah kelas 2. Anak orang yang enggak biasa bisa aja. Jadi untuk masuk ke situ tuh harus effortnya luar biasa. Tapi di situ si Fahmi ini jadi korban bully. Sampai dia ketakutan. Sampai dikatain, padahal Fahmi itu nggak tahu. Setelah kemarin saya deketin, kemudian saya ngobrol sama si Fahmi ini hampir 2 jam. Tak ajak ngobrol. Mas Fahmi, kamu tahu sih nggak artinya? Karena di dalam buku itu dituliskan kaum pelangi. Itu ditulisin. Mas Fahmi tahu nggak kaum pelangi itu apa? Itu apa sih? Saya tahunya itu pelangi-pelangi lagu. Lah, anak gunung gimana tahu? Itu yang dituduhkan. Lah, di sini dia mau dihajar, akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya, ketakutan. Terus saya datangi itu pihak sekolah. Saya konselornya Mas Fahmi gitu. Nah, ternyata di pondok tersebut itu ya tidak ada yang namanya penjaga pondok yang seharusnya tahu parenting, itu nggak tahu sama sekali parenting. Wah, itu PR berat sekali Bapak Ibu. Nggak cuma Fahmi, teman saya kemarin juga ada cewek anaknya pondok juga melarikan diri. Karena apa? Banyak sekali pondok yang notabene gurunya juga belum menikah, belum punya anak, belum kenal parenting, tapi sudah diharuskan mengasuh anak. Ini sebenarnya PR-nya Pak Kemendikbud atau siapalah. Ini PR sekali. Banyak sekali pondok yang nggak tahu ABCD tentang pengasuhan, tapi disuruh megang yang tidur di situ 24 jam. Gimana bisa gitu? Ini PR. Banyak sekali PR untuk anak Indonesia sebenarnya. Dan kemarin setelah saya approach, kalau ini teman-teman Fahmi nulis kayak gini, ini kalau Bapak sebagai pemimpin pondok itu gagal nggak didik anak seperti ini? Ya gagal, Pak. Lah iya, ini gagal. Anak itu dia meneladan Rasul enggak? Enggak, Pak. Ya udah, ini gagal. Bapak nggak usah berdalih. So, Bapak yang harus lakukan adalah melakukan pembenahan di pondok ini. Biar anak itu safe. Katanya pondok ini ramah anak, bla bla bla. Saya sampai emosi sekali kemarin. Ini banyak yang kita temui di bawah. Nah, yang ketiga, nanti ada 4. Ini kayaknya sudah mau kelar deh. Yang keempat, ini komunikasi efektif. Nah, ini tadi sudah saya cuplik. Pertama, as a parents, kita harus mendengarkan anak secara aktif. Not only kita talking, gak hanya kita bisa ngomong, tapi nggak pernah dengerin anak. Ini PR. Apapun yang anak ceritakan, meskipun kalau anak saya kelas 2 itu memang sering saya ajak ngobrol. Yang namanya Kaito itu. Mau di jalan, mau di apa, saya ngajak ngobrol. Bahkan ketika COVID Juli 2021, itu di motor, itu sebelum saya kena COVID. Sorenya kan kita pulang dari neninya yang ngasuh kan ya. Saya tanya, Mas, gimana? Kamu sehat? Enggak, Pi.
Dia manggil saya Pipi. Enggak, Pi, ini kayaknya sudah 3 hari aku nggak bisa nyium bau gitu. Ternyata anak saya itu kena COVID dan itu positif. Dan itu dibilang ke saya. Ketika di motor, terus saya jam 12 malam itu suhu tubuh saya itu berapa ya? 39. Pokoknya udah parah itu, sekeluarga kena semua. Jadi kebiasaan saya sama Kaira Kaito ini untuk ngobrol itu ternyata sampai sekarang itu membawa sesuatu yang ketika mereka ada masalah, mereka bicara. Meskipun hanya kecil. Saya tanya, tadi ngapain sama temen? Ternyata kita mau nanya dan kita mau dengar itu bagi anak itu sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin kita tidak temui ketika kita diasuh sama Bapak Ibu kita dulu. Yang kedua, komunikasi efektif itu apa? Berbicara dengan jujur dan terbuka. Mending hatinya sakit daripada mendem. Kemudian tiba-tiba meledak. Ya kan Bapak Ibu? Yang ketiga, berkomunikasi secara langsung. Ada tuh yang namanya jauh. Itu bukan karena jarak, Bapak Ibu. Tapi karena kita saling diam. Betul nggak? Meskipun satu rumah, itu kayak ngerasa jauh. Bukan karena jarak. Jaraknya ya serumah. Ini rumah saya cuma 10 kali 10 luasnya. Tapi terasa jauh. Bukan karena jarak. Tapi karena nggak saling komunikasi. Ini banyak dijumpai sama pasangan. Wah, aku jauh banget sama suamiku. Lah, emang rumahmu mana? Ya di rumah yang sama. Lah, kok jauh? Lah, aku WA-an sama suami gimana? Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kita harus memberi perhatian dengan bahasa tubuh. Beda kan ya, kalau kita ngomong sama anak, kita ikut secara verbal, kita ikut, wah, kita ikut, bersemangat. Pasti anak beda. Kemudian kelima, kita harus menghargai perbedaan. Karena as a member of family, kita itu kan unik. Kita itu kan unik dalam sebuah keluarga. Ibu sukanya susu, bapak sukanya kopi, anak sukanya apalah, beda-beda. Dalam hobi juga beda. Kemudian nomor 6, komunikasi efektif bisa dibangun dengan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Sebijaksananya orang tua itu juga orang tua yang mau mendengar. Apapun yang terjadi di dalam keluarga. Habis itu, kita memberikan umpan balik yang konstruktif. Misalnya anak lagi curhat nih, kita juga memberikan tanggapan itu yang membangun, bukan ngomporin gitu ya. Kan banyak tuh ngomporin. Misalnya anak datang, aku tadi dimarahin sama ini. Oh, udah aja lah, kamu tuh kan bapak, kamu kan anakku, harus gini. Jadi kompor nih orang tua. Terus yang ke-8, make some bonding time gitu. Jadi menghabiskan waktu yang berkualitas. Udahlah, singkirin gadget bareng sejam 2 jam. Kita move kemana lah. Nggak harus mewah. Mungkin duduk di tepi rel kereta api sambil ngobrol bareng. Ini yang sebenarnya kita butuhin. Nggak harus ke mall. Ngapain juga ke mall kita nggak punya uang. Lihat orang belanja, daripada susah hati, mending kita ke sawah, kita ke kemana lah gitu. Yang nggak spend money too much gitu. Ini komunikasi efektif. Kemudian yang terakhir adalah self-love dan self-care. Ini yang sering kita lupakan. Di dalam buku saya yang saya terbitkan di Dunia Bano itu ada semacam daily routine. Jadi jurnalnya di situ. Yang terakhir, biasanya kan kalau kita ada mutabaah yaumiyah, kalau kita kenal di sekolah-sekolah IT gitu, ataupun di tempat kita, itu jangan lupa untuk mencentang, sudahkah kamu berterima kasih kepada dirimu hari ini? Sudahkah kamu bilang I love you pada diri hari ini? Sudahkah kita bilang terima kasih kepada diri sendiri hari ini? Itu saya biasakan. Jadi semacam checklist lah. Kalau mau tidur, say thank you buat kamu, say I love you buat kamu, say sorry buat kamu. Makasih ya udah dari pagi, kamu tubuhku nemenin aku dari bangun tidur sampai sekolah, pulang, bermain, sampai sekarang mau tidur. Makasih ya tubuhku. Terus kemudian dielus, kemudian baca Anas, baca Al-Falaq, baca Qul, baru bobo.
Itu dibiasakan sedari kecil. Kemudian kalau self care, ya self care itu bentuk dari self love. Kalau self love itu kan sering kita anak yang tiba-tiba dandan menor, ya kan? Apalagi kalau anak-anak seusia anak saya yang 12 tahun, itu kan sering ada jerawat, ya kan? Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi jerawat, sampai ngacak-acak Shopee untuk beli apa namanya yang nggak ada BPOM-nya dan lain sebagainya. Self love unconditionally. Jadi terimalah dirimu tanpa syarat. Itu yang sebenarnya susah kita lakukan. Terimalah dirimu, terimalah pasanganmu tanpa syarat. Itu kan susah Bapak Ibu, ya kan? Susah loh menerima pasangan tanpa syarat, mencintai pasangan tanpa syarat. Pasti kita bersyarat, ya kan? Seorang istri akan lebih cinta kepada suami itu paling di tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu cintanya koma. Kan? Karena di dompet sudah setengah, apalagi setengah bulan, itu cintanya tambah hilang sampai tanggal 30. Apa kata cinta? Makan tuh cinta gitu kan. Tapi tanggal 1 bersemi lagi. Macam tuh banyak yang kita jumpai. Beruntunglah bagi seorang bapak atau suami yang penghasilannya tidak tentu. Itu beruntung sekali. Jadi nggak dicintai setiap waktu tuh. Nggak cuma tanggal 1 gajian. Kalau saya kan bukan ASN, bukan pegawai swasta. Saya dapatnya kadang tanggal 5, kadang 10. Ya udahlah. Saya thank you buat Allah karena apa? Insya Allah istri saya mencintai saya tanpa syarat. Seperti itu. Kepada anak juga, cintai ayahmu tanpa syarat. Ya kan? Yang kedua, self-care tadi adalah bentuk dari self-love. Ya. Olahraga bareng, itu juga bentuk dari self-care. Kemudian membersihkan kuku bersama. Kemudian itu tuh, kemarin saya ke pemancingan, yang di situ ada ikan-ikan yang berhubungin kaki. Itu keren di situ. Jadi kita adu berani tuh. Nyemplungin kaki di kolam, sementara kan ada ikan-ikan kecil buat itu bersin-bersin kaki yang gimana-gimana. Ngeri awal-awalnya, tapi ini ternyata asik juga ya, walaupun hanya semenit, berapa detik untuk nyemplung kaki bersama-sama. Itu sesuatu yang nggak harus mewah, gitu, nggak harus nge-gym gitu ya. Nah ini, sejahtera fisik, secara emosi dan mental setiap keluarga. Nah ini sebenarnya yang how to create a home team, ya udahlah, kita self love, kita self care untuk mencapai kebahagiaan bersama. Nah, what if not be a home team? Bagaimana kalau kita tidak menjadi a home team? Pastilah berantakan ya. Bagaimana kalau a house team? Ini a house team ini. Ini gambar rumah ini, gambar rumah yang sudah kayak kena gempa gitu Bapak Ibu. Ayahnya jalan ke sini, ibunya jalan ke sini. Ini adalah ciri-ciri keluarga yang a house team, atau bahkan it can be a broken team gitu ya. Nah, untuk bilang. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bisa cerita panjang lebar dari tadi? Karena jujur saja saya ngalamin semuanya. Jadi di 2019 saya punya guncangan jiwa yang luar biasa gitu. Disitulah titik saya kembali menemukan keluarga sebenarnya. Sebelumnya saya seperti biasa, kerja kantoran lah, nggak pulang karena harus ke sini ke situ. Tapi ketika saya sakit, disitulah saya temukan ternyata rumah saya itu ya di rumah ini gitu. Ternyata sembuh saya itu di rumah gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang 2019 saya kena ujian, kemudian 2021. Karena selama itu saya harus ke dokter syaraf, saya harus ke psikiater, yang akhirnya saya mengenalkan EFT. Sampai dengan sekarang saya kerjanya di rumah. Jadi kenapa saya bilang daily dad? Because saya kerjanya dari rumah. Sampai saya menemukan, sampai saya bisa bercerita malam ini. So, this is the long story sebenarnya. Yang nggak ujuk-ujuk saya bisa seperti ini. ABC. Saya cuma bersyukur. Saya cuma bersyukur seperti ini. Mungkin ketika saya 2015, saya tidak kenal dunia parenting.
hancur saya itu nggak akan cepat pulih gitu. Karena 2015 saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu dikasih Tuhan, kasih lihat ini loh ilmu parenting seperti ini. Jadi proses sembuh saya semakin cepat. Di Mei 2019, mungkin sekitar Maret atau Juni, ketika saya sakit-sakitnya, kan di sore hari ini saya berbaring, kemudian anak saya Kaira berbaring juga, kita depan-depan. Kaira tuh nangis gitu. Kenapa nangis sayang gitu? Kamu lapar? Enggak gitu. Kamu marah? Enggak. Terus kakak kenapa gitu? Kakak cuma mau pipi sembuh gitu. Itu momen yang luar biasa. Kemudian kakak nangis, saya nangis, kita berpelukan. Terus pagi harinya dia ngasih gambar, karena dia suka melukis, ada gambar gunung, biasa anak kecil, terus kemudian ada Pipi, Mimi, Kaira, Kaito, digandeng kayak gitu. Dia ngasih itu ke saya. Betapa hancurnya hati saya ketika itu. Gimana kalau saya nggak segera bangkit, apa jadinya home team yang saya cita-citakan? Itulah Bapak Ibu, dari pengalaman yang panjang itu. Dimana saya bisa ngomong kayak gini karena setelah kayak kenal EFT, terus banyak keluarga yang curhat ke saya, yang ternyata alhamdulillah saya bisa sedikit berbagi kepada mereka tentang parenting, tentang happy tapping, di mana EFT saya kenalkan ke anak-anak dengan nyanyian. Jadi, hello kawan, apa kabarmu? Senyum sana, senyum sini, kedipkan matamu, ting ting. Gitu. EFT untuk happy tapping. Ini saya kenalkan di PAUD inklusi yang saya tadi cerita. Itu mereka suka. Even yang Down syndrome, itu mereka mau ngikutin. Even yang autism, even yang ADHD, itu mereka mau. Hello kawan, apa kabarmu? Senyum sana, senyum sini, kedipkan matamu, ting ting. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Bersemangat setiap hari, raih semua mimpi. Yeay, gitu. Dan ini menjadi satu lagu anthem, satu lagu wajib yang sampai sekarang dinyanyiin. Padahal saya kenal mereka about tahun lalu. Dan sekarang masih dipakai. Jadi itulah Bapak Ibu. Dan yang paling membuat saya miris ya ketika saya terjun di PAUD inklusi. Ada difabilitas, ada juga yang non difabilitas di situ. Itu yang anaknya difabel itu memaksakan diri untuk sekolah di sekolah yang normal, mohon maaf. Itu kan kesian gitu. Mereka nggak kenal how to-nya, nggak kenal. Anak yang autism dipaksa untuk sekolah di teman-teman yang non difabel itu kan perlu kita cerahkan gitu. Dan setelah saya masuk, kita kasih pendekatan, alhamdulillah kemarin dari PAUD inklusi itu meluluskan 8 anak gitu. Dan itu kemarin akhir sana yang hujan tangis, membuat saya nangis terus gitu dalam hati. Ya karena itu sedikit yang bisa kita berikan kepada mereka itu ternyata bagi mereka itu luar biasa. Meskipun happy tapping gitu. Saya pengen deh banyak sekali menularkan ke berbagai sekolah bahwasanya anak itu harus siap learning brain-nya dulu gitu, baru dikasih pelajaran. Jadi setelah ada happy tapping, mereka relax, baru pelajarannya masuk gitu. Kalau macam anak sekarang, anak yang suka stres, anak yang suka marah, anak yang suka ini, karena di sekolah itu nggak kenal EFT buat anak. Bagi saya sih itu. Jadi anak langsung dikucurin itu matematika, bahasa Indonesia, PPKN, bla 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 bla. Tapi otak mereka masih survival brain, masih otak yang gini, mana bisa mereka belajar. Tapi kalau happy tapping dulu, baru kemudian belajar, mereka nyaman dulu, mereka happy tapping dulu, baru belajar, insya Allah mereka akan nyantol.
akan menjadi generasi yang luar biasa. Pengennya sih happy tapping, kita kenalkan tuh seluruh Indonesia. Gimana? Setuju nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Iya tuh, mimpi tuh saya tuh. Karena apa? Ya berkaca dari saya 2019 saya didiagnosa psikosomatis. Kemudian saya kalau mikir itu pas kejadian itu, saya mikir itu sensasi kesetrum itu dari otak sampai ujung kaki. Saya nggak bisa mikir. Saya jalan kaki itu sakit. EKG saya oke. Kemudian saya kalau ibu hamil itu di teropong-teropong namanya apa itu? Itulah. Lupa saya. Di USG, Nah, dikeliling. itu di USG benar. Itu semuanya normal, tapi saya sakit. Kemudian saya ketemu dokter dalam, saya ketemu dokter saraf, saya ketemu dengan psikiater. Akhirnya dokter datang ke rumah tuh. Saya dibedah satu-satu. Datang ke rumah orang tua saya belum tahu itu, saya belum kenal IFT sama sekali. Ternyata di situ dokter bertanya, ini dulu Mas Lili itu pas lahir panjangnya seberapa, normal enggak? Ditanya sampai detail per ada tahun dibagi gitu. Terus ketemulah jawabannya Bapak Ibu. Ternyata sakit yang saya rasakan di sini adalah because pola pengasuhan yang pada waktu itu saya nggak bisa terima dari bapak saya. Ceritanya, ini bukan saya menyalahkan how to bapak saya mengasuh saya, karena itu masa depan saya adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Pada waktu itu, pada masa kecil, bapak saya satu sekolah di mana bapak saya tinggal, ngajar. Bapak saya itu adalah guru senior dan guru yang paling pintar di sekolah. Sementara dari kelas 1, saya adalah anak guru. Orang mandang, semuanya mandang, saya itu bisa A, B, C, D, E, F, G. Dari kelas 1 saya ditaruh menjadi ketua kelas 2 iya, kelas 3 iya. Kelas 4 saya sudah harus membaca Pancasila, harus sudah menjadi pemimpin upacara, because mereka memandang saya anak seorang guru. Kemudian kelas 4, bapak saya melimpah ke SMP di kota. Tinggallah saya sendiri di SD itu. Ketika saya ngomong sama bapak kecurhat. Bapak saya itu gini-gini. Bapak saya cuma bilang, kamu itu anak laki-laki, nggak boleh tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu nggak boleh cemen. Gitu. Setiap saya ngomong sama bapak selalu gitu. Kamu tuh laki-laki, kamu harus gini. Kamu laki-laki harus gini. Saya nggak dapat jawaban, tapi saya dapat kata-kata seperti itu. Ternyata kata itu yang nempel di otak bawah sadar saya. Sampai dengan lulus SMP saya masih dipercaya menjadi ketua kelas, SMA juga banyak sekali organisasi, sampai di kuliah saya masih di BEM, masih mimpin demo, saya dapat kerja, ujung-ujungnya saya manajer. Nah, disitulah titik di 2019 di mana saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata jiwa saya nggak kuat nampung perjalanan yang selama ini saya kerjakan. That's why saya ambruk. That's why saya bisa bercerita hari ini. So, jika ditarik kesimpulan adalah anak yang hebat dilahirkan, dibesarkan, ditumbuhkan dari orang tua dengan pola pengasuhan yang hebat juga. So, marilah Bapak Ibu, little bit story dari saya mungkin bisa menginspirasi. Bersyukur saja sih bisa kenal Pak Edi, bisa kenal Bu Aji, bisa kenal Bu Fenty dan teman-teman lainnya. Yang akhirnya membuat saya sadar bahwa parenting itu bukan hanya kewajiban seorang ibu, tapi bapak. Sebagaimana sendal yang harus kita ayunkan bersama-sama. Sebagai closing, saya bukan seorang ayah yang sempurna di dunia ini. Tapi yang saya punya hanya cinta yang sempurna,
kasih sayang sempurna, keberanian yang sempurna untuk membawa dunia kepada keluarga saya. This is me, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan. Dan saya tidak bisa memaksakan kesempurnaan itu hadir di dalam diri saya. Kemarin pas Kaira, kelas 6 itu kan ada spiritual building training ya. Dihadirkan, saya jadi peserta waktu itu. Dan pada waktu itu mengundang pembicara, setelah hipnoterapi, setelah bla 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 gitu. Pengennya sih anak yang kelas 6 tadi setelah dapat SPT, pengennya kemudian si anak setelah dihipno, dia sadar bahwasanya saya harus cinta sama orang tua, maka saya harus belajar dengan baik, maka saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Tapi ada yang kurang di sana. Tidak ada EFT, tidak ada happy tapping. Gimana seorang anak setelah dicekokin dengan hipnoterapi, setelah nangis-nangis, terus kemudian bisa mengerjakan soal. Ya kan? Tapi kalau hipnoterapi, kemudian kita bedah wawasan sebagai orang tua, dilatih happy tapping, insya Allah dia bisa ngerjain tuh ujiannya. Gitu. Ini keren konsep EFT saya rasa, ya kan? Jadi itulah, meskipun saya nggak sempurna, tapi insya Allah saya hadirkan. Dan pada waktu itu, Kaira nangis ke saya. Dia katakan, mohon maaf, terus kemudian kemarin udah nyakitin pipi, bla bla bla. Itu adalah salah satu momen di mana langsung pada waktu itu, ayo Kak, ayo Dek, kita ke ini, kemana? Kalau di tempat saya ada Superindo, macam mall lah ya, lebih besar dari Indomaret. Kenapa Pi? Habis dari Superindo kalian boleh beli apa namanya yang bunder-bunder makanan tuh Kinder Joy. Kinder Joy. Habis itu kita ke toko buku. Kakak bisa beli buku 1, Kak bisa beli buku 1. It's done. It's happiness for me. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Bukan, ini hanya sebuah cerita dari saya. Bukan sebuah presentasi yang seperti apa. But again, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah kita semangat sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. We can make it happen as a home team. Demikian dari saya. Mungkin kalau ada hal yang didiskusikan, saya juga harus belajar dari Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, aplaus dulu kita berikan untuk Coach Lily yang sudah memaparkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sangat dekat dengan keluarga kita, syarat dengan pengalaman nyata, dan juga syarat dengan, kalau dari sisi saya melihatnya, dengan pemaknaan-pemaknaan baru dari istilah-istilah atau term yang selama ini kita kenal. Coach Lily, saya bisa merasakan perasaan ayah yang tulus dan kemudian juga perasaan seorang coach, seorang teman yang humble, yang bercerita tentang kondisinya. Baik, Bapak dan Ibu, kita tidak akan menghabiskan banyak waktu. Mari kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand. Tapi terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan satu sharing ya, Coach Lily, dari Ibu Ivi. Beliau ingin sharing, sekedar sharing saja kata beliau. Saya juga alumni pondok saat itu, asatisnya juga banyak yang belum menikah, tapi alhamdulillah fine-fine saja katanya Coach Lily. Tapi mungkin karena perkembangan zaman pada saat sekarang, jadi menurut saya semua kembali pada aturan dan komitmen pondok saja, bukan pada guru-guru yang belum menikah. Nah, begitu sharing dari
Bu Ivi, Coach Lili. Nah, kebetulan karena Bu Ivi juga sudah raise hand, kita berikan kesempatan pertama pada Bu Ivi ya, Coach Lili, sekalian tadi dengan sharingnya beliau. Silakan Siap. Bu Ivi. Ya, terima kasih Mbak Adri. Assalamualaikum Pak Lilik, Assalamualaikum semuanya, bunda-bunda dan ayahanda semua yang ada di Zoom malam ini. Sehat semua, bunda-bunda. Insya Allah sehat. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Lili Kurniawan. Saya juga bisa merasakan sebetulnya ini ayah muda, keluarga muda juga ini. Sehingga apa ya, perasaannya peka sekali. Mohon maaf Pak Lilik ya. Saya tahun 2090 saya lulus di Pondok As-Salam Pabelan Surakarta ya. Saat itu saya angkatan ketiga dan terus terang saya waktu itu dididik oleh asatidah ya, baik ustadz maupun ustadzahnya itu belum nikah semuanya, rata-rata belum nikah. Sampai menjelang saya mau lulus itu ada namanya nikah massal oleh yayasan As-Salam itu ya, ada pernikahan massal itu ada kurang lebih ada 8 sampai 10 pasang. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sering mengadakan semacam reuni silaturahmi, menghadiri semua asatidah yang saat ini masih ada. Karena ada beberapa yang sudah dipanggil Allah ya. Dan saya merasakan bagi saya mungkin karena zaman itu tidak ada parenting ya. Belum ada HP, hanya telepon. Karena saya kalau mau telepon ke rumah aja saya harus antri. Harus antri sampai berapa antrian. Nah, mungkin ini karena perkembangan zaman saja ya Pak Lilik. Saya juga alhamdulillah saya diamanati sebagai guru juga. Saya di guru di SMP Negeri 1 Purwokerto. Dan saya saya mengalami menjadi guru itu 2 tahun 3 tahun belakangan ini, apalagi pasca pandemi, itu memang luar biasa tantangannya. Kalau tadi disampaikan, anak itu harus berawal dari parenting dulu, sebelum dicocoki masalah pelajaran IPA, matematika atau apa. Saya pikir itu kembali ke zaman, ya, kembali ke zaman. Yang saya ingat adalah bahwa pendidikan yang paling utama, berkatakan begitu ya, adalah dari rumah. Yang saya ingat hanya seperti itu. Bahwa mungkin kalau orang bijak mengatakan begini, kalau tidak salah, ya, mohon maaf. Sampean murid harus lebih baik dari guru. Guru terbaik bagi anak adalah ibunya. Mohon maaf ini. Saya sangat ingat sekali apa yang dikatakan oleh ibu saya almarhumah. Kenapa saya di pondokan tidak seperti kakak-kakak saya yang lain? Karena kamu wanita. Wanita itu, saya sebagai ibu itu, kalau saya mendidik anak laki-laki dan berhasil, berarti ibu hanya bisa mendidik 1 anak. Tetapi kalau saya bisa mendidik 1 anak perempuan, berarti ibu berhasil mendidik 1 generasi. Karena generasi ini akan dimunculkan dari diri kita sendiri, akan melahirkan anak-anak. Itu seperti itu. Dan saya merasakan sekali, anak saya 3-tiganya laki-laki. Dan menjadi tantangan bagi saya bahwa ini kalau berhasil, berarti saya bisa berhasil 1 anak laki-laki itu sendiri. Jadi begini, kalau menurut sharingnya ya, ini semuanya adalah dinamika kehidupan yang sudah berbeda dari zamannya kita. Iya kan Mbak Adri? Jadi zaman kita dulu tidak ada hal-hal seperti ini. Ini yang menjadi tantangan kita, bahwa memang anak-anak sekarang itu harus banyak diberi motivasi training, harus banyak diberi parenting, istilah zaman sekarangnya ya. Zaman now. Di tempat saya kemarin kenaikan kelas saja banyak sekali anak-anak yang bermasalah. Padahal sekolah saya dulu termasuk sekolah yang paling favorit. Tapi setelah ada zona, kemudian apalagi sekarang pasca pandemi, luar biasa permasalahannya. Anak itu bisa tidak masuk sama sekali, dinaikkan. Kayaknya kok nggak ada nilai, mau tidak dinaikkan, bukan zamannya lagi tidak naik kelas. Kalau dulu ada naik kelas untuk shock terapi, kalau sekarang sudah tidak boleh naik kelas. Itu alternatif paling terakhir. Alternatif paling terakhir sekolah tidak menaikkan siswa. Nah, ini melihat pada pengalaman-pengalaman dan tadi yang disampaikan Pak Lidik, sepertinya zaman ini memang sudah sangat berubah sekali. Yang terpenting bagi kita adalah memberi pondasi kekuatan mental spiritual kepada anak, itu yang terpenting. Sekarang anak itu tidak hanya belajar dari sekolah. Anak itu sudah pinter dengan gadget, dunia sudah ada di dunia hidup dia sudah ada di tangan dia sendiri. Jadi sekarang sekolah itu mungkin menjadi nomor sekian. Yang terpenting bagi saya, seperti saya sampaikan tadi, adalah
bagaimana kita memberi pondasi kekuatan iman kepada anak di rumah, dari rumah, berangkat dari rumah. Insya Allah kalau dari rumah sudah terpondasi kuat, diberi banyak istilahnya motivasi dari orang tua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lili, saya pikir dimanapun anak akan fine-fine. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Adri. Terima kasih dan mohon maaf bila saya mungkin banyak salah kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ivi. Sebelum ke Pak SB, Coach Lili bisa untuk merespon dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ivi tadi. Silakan Coach Lili. Ada Ali bin Abi Thalib menyampaikan, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zamannya. Nah, zaman sekarang ada dikenal istilah generasi sandwich. Ya, yang harus menanggung beban di depan dan belakang. Inilah yang kemarin sempat ustadz-ustadz di pondok curhat sama saya. Gimana nggak lelah gitu. Saya harus menanggung orang tua, tapi saya harus menanggung anak. Ini sebenarnya generasi sandwich itu kan nggak ditemui pada zaman-zaman dahulu, ya kan? Sekarang ada. Dan sekarang karena nggak tahu, ya sehabis pandemi itu sesuatu mental health itu bagi anak luar biasa penting. Harus kita taruh perhatian. Dan memang yang di sini, yang berpengaruh di sini ketika di pondok ataupun di yayasan atau whatever, itu adalah para pendiri ataupun para pembina pondok lain harus memikirkan bagaimana kapasitas atau capability para ustadz-ustadznya ini ke depan. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa mengesampingkan keadaan anak generasi Z yang zaman sekarang ini 24% dari jumlah penduduk Indonesia adalah generasi Z. Itulah PR bersama. Demikian sedikit himbauan dari saya mungkin buat Ibu ya. Iya, terima kasih Coach Lili. Baik, Ibu Ivi cukup ya, kita bisa beralih ke Ibu atau Bapak. Ya, baik. Kita beralih ke Ibu atau Bapak SB ini ya. Silahkan Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Iya, Pak SB. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saiful dari Kalimantan Timur. Ya, saya tadi agak lambat untuk bergabung. Nah, tadi disampaikan yang saya sempat mengikuti itu EFT. Itu caranya bagaimana kemudian untuk melakukan itu, apakah ada semacam kata-kata khusus atau bagaimana untuk melakukan EFT itu? Dan tahapannya seperti apa? Kemudian untuk acara ini apakah ada rekamannya, karena tadi ikutnya gabung terlambat. Mungkin kalau ada rekamannya bisa di-share biar bisa untuk mengulang lagi seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Saiful. Apresiasi untuk Bapak jauh dari Kalimantan. Baik, Coach Lili silahkan langsung saja Coach Lili. Bapak yang jauh dari sana semoga sehat selalu. EFT itu sesuatu yang saya temukan yang belakangan Bapak. Jadi saya ke psikolog dulu, ke psikiater, baru ke EFT. Jadi gini, kalau ke psikiater otomatis kita dikasih obat, ya kan? Lah, selepas bagi seseorang penyintas mental health keluar dari psikiater, itu kan lepas obat. How to kita bisa berdaya, inilah PR selanjutnya. Nah, EFT adalah singkatnya begini. Kalau saya ngenalin ke anak-anak gitu ya, kita perlu stres gitu kan. Stres itu kita perlukan. Tapi stres itu juga kita harus hadapi. Bukan kita escaping atau kita melarikan diri dari stres. Cara menghadapinya gimana gitu. Nah, cara menghadapinya adalah dengan teknik yang namanya emotional freedom technique. Di mana Bapak ketika kita stres, kita stres atau anak stres atau kita ya, itu ada namanya amigdala yang berada di pusat otak di sini itu yang ngeginiin. Jadi, aku nggak mau, aku marah gitu. Nah, di sini tuh namanya amigdala. Itu satu-satunya cuma sebiji kacang almond yang itu dia kalau nggak flight dia fight gitu. Tugasnya memang seperti itu. Nah, dengan EFT ini adalah
pertama kali kita lakukan, misalnya nih, saya dengan anak saya si Kaito ini lagi marah besar nih sama temennya. Kemudian kita skalain gitu. Kita skalain, oh tingkat marahmu itu dari 1 sampai 10, misalnya tangannya seperti ini kalau anak-anak ya, kita rentangin. Kalau 1 ini baik-baik saja, kalau lebar ini marah banget, ini 10. Biasanya kayak gitu. Dan untuk melatih emosi anak, itu perlu Bapak. Jadi anak itu dilatih emosinya, nggak harus disuruh marah. Jangan, nanti keterusan. Misalnya ada 2, biasanya saya latih. Saya kasih Indomie, nyebut merek ya, kasih Indomie, kemudian saya kasih yang lain. Nah, ditanya, kamu kalau Indomie nilainya berapa? Oh, nilainya, kalau anak saya Indomie nilainya 8. Tak kasih rasa keju, nilainya 4. Nah, itu cara melatih emosi anak. Jadi, kita nggak harus ngajarin anak marah-marah ya. Nah, itu seperti mengatur emosi. Kemudian setelah skala emosi kita tahu, kemudian kita ketuk bagian ada di sini, ya, ada di ujung alis, ada di sini, ada di sini, bawah bibir sama selangkang, biasanya tepuk di bawah ketiak kanan dan kiri. Nah, habis itu, tapi dengan afirmasi ya Bapak, nggak cuma diketuk-ketuk. Misalnya kalau anak-anak, biasanya kita lakukan dengan 3 putaran. Aku anak hebat meskipun aku marah, tapi aku anak hebat. Allah suka cinta sama aku, Allah sayang sama aku. Udah biasa-biasa aja afirmasi yang nggak terlalu kita sebagai orang tua yang kalau stres gimana-gimana. Gitu, karena itu anak. Kemudian diulangi 3 kali, habis itu anak ditanya, oh sekarang gimana perasaanmu? Emosimu gimana? Oh ternyata tadi marahku 10, sekarang marahku 2. Alhamdulillah. Udah gitu aja Pak. Nah, bagaimana untuk EFT kelanjutannya? Silahkan hubungi admin gitu ya. Hubungi admin untuk mendapat EFT selanjutnya seperti apa. Nah, itu sih Bapak. Jadi tadi tanyanya EFT ya. Nah, EFT. Nah, ketika itu saya kenalkan dengan murid-murid, ternyata mereka suka karena EFT saya gabungkan ke yang tadi permainan. Halo kawan, apa kabarmu? Senyum sana, senyum sini, kedipkan matamu. Tengok ke kanan, tengok ke kiri, bersemangat tiap hari, raih semua mimpi. Hore, udah anak suka, anak mau belajar, nggak stres lagi. Macam itu Bapak. Bolehlah saya diundang ke mana aja. Kalimantan. Kalimantan. Oh, I fly to there. Demikian kurang lebihnya. Nanti kalau mau tahu EFT apa, tinggal menghubungi narah hubung di EFT Center. Iya, baik. Terima kasih Coach Lili. Pak Saiful biasanya memang izin menambahkan ya Coach ya. Jadi Pak Saiful memang setiap acara Icon Talk nanti akan ada ada rekamannya. Kalau Bapak sudah tergabung di dalam WA Group Icon Talk kita, maka nanti akan ada informasi bahwa rekamannya sudah diupload di channel YouTube-nya Pak Edi Iskandar. Beliau adalah founder dari ICEP. Beliau adalah guru kami, beliau Master EFT. Nanti Bapak bisa dapatkan rekamannya dan Bapak bisa lihat di sana. Dan biasanya juga materi dari narasumber kita juga di-upload di grup kita. Nah, lebih jauh tentang EFT, Bapak nanti bisa dapatkan, seperti yang Coach Lili bilang, nanti tanya ke admin kita. Di rekaman-rekaman yang ada di YouTube channel Pak Edi, kalau Bapak ingin melihatnya atau mempelajarinya terlebih dahulu, Bapak juga bisa lihat di sana. Ada banyak topik, baik untuk diterapkan pada diri kita sendiri, dan diterapkan kepada orang lain. Dan topik dari Coach Lili tadi, happy tapping, meskipun EFT sudah lama di kita, tetapi untuk bagaimana aplikasinya di anak-anak secara gembira, itu adalah sesuatu yang baru. Mudah-mudahan satu saat Coach Lili bisa share juga dengan kita secara lengkap bagaimana implementasi dari happy tapping pada anak-anak. Dan mudah-mudahan visi atau keinginan Coach Lili agar bisa happy tapping bisa diterapkan di seluruh Indonesia itu bisa kita tebarkan secara lebih luas karena memang itu sangat bermanfaat. Demikian yang saya rasakan Coach Lili, bagaimana EFT
bermanfaat bagi kita sebagaimana juga Bapak Ibu ini. Baik, sudah ada Pak Oti yang juga sudah raise hand. Pak Oti adalah salah satu peserta kita, pembelajar yang tidak pernah absen, bisa dikatakan tidak pernah absen di setiap icon talk kita. Baik, Pak Oti, silahkan. Silakan Pak Oti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat menarik dan baik saya kira ya. Walaupun kita sama-sama sebagai orang tua, gitu, tentunya punya pengalaman masing-masing sebagai orang tua. Baik yang sudah tua seperti setua saya, begitu, seumur saya maupun yang masih muda seperti Coach Lili tadi gitu ya. Nah, yang bisa saya petik atau pahami memang semakin menyadarkan kita bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Ya, Coach Lili tadi cerita dari pengalamannya, kemudian ditambah dengan pengetahuannya, pemahaman ilmunya, jadilah seperti kita bertemu sekarang, bisa lebih menyadarkan, memotivasi, menyadarkan. Tapi yang dari uraian tadi, saya pertama yang saya garis bawahi bahwa jangan lupa apa yang tadi prinsip dari parenting itu sebagai orang tua memang meneladan Rasul. Kalau orang tuanya sudah begitu. Kalau bagi orang tidak yang punya orang tua, artinya ditinggal atau terpisah dengan orang tuanya sejak kecil, bagaimana sampai besar, berarti kan peran itu harus dimainkan oleh di mana dia berada di lingkungannya. Nah ini yang, atau sebaliknya, sekalipun dia berada di lingkungan orang tua atau teman-teman atau di luar orang tua, tapi tidak memainkan peran sebagai orang tua yang terhadap pembentukan kejiwaan dan kepribadian terutama, ya itulah akibatnya akan keluar dari sifat-sifat akhlak daripada anak itu. Oleh karena itu kan kita menyadari ya, Coach Lili, bahwa kita ini mendidik orang atau orang itu berguna kalau memiliki akhlakul karimah. Gitu. Entah bukan pinternya, gitu kan. Buat apa orang pinter tapi tidak punya akhlak? Punya akhlak. Itu. Jadi, dan itu memang kita tidak lepas dari orang tua, apalagi ibu. Ya, paling dekat. Jadi harus disadari bahwa peran ibu, zaman berubah boleh, tapi pendidikan peran parenting itu tetap apapun zamannya. Kalau menurut saya begitu. Oleh karena itu ya memang orang tua harus melihat, bukan mengabaikan zaman, tapi melihat, menyesuaikan. Tapi tetap utama pendidikan atau perubahan, meningkatkan kejiwaan, kepribadian itu orang tua. Jadi orang tua bukan berarti statusnya saja status dan perannya ya. Sekalipun bukan orang tua langsung, orang lain gitu, orang tua angkatlah, tapi dia berperan gitu sebagai orang tua. Nah ini yang penting, sehingga pergaulan itulah pemilihannya kepada anak itu, sepanjang istilahnya pergaulannya baik, berada di lingkungan yang baik akan terpengaruh. Tapi yang tidak baik pun kita bisa melihat banyak orang-orang yang katakanlah tanda kutip dia preman atau penjahat dan sebagainya. Tapi ada didikan yang pesan-pesan khusus yang menjadi prinsip hidupnya yang untuk lebih baik. Artinya jangan ditiru orang tua yang tidak baiknya, tapi yang baiknya. Sehingga dia juga bisa berkembang. Karena ada peran
yang dimainkan oleh orang tua dari sisi positif. Nah, itu yang barangkali kalau menurut saya jadi yang dipetik dari Mas Lilik ini sungguh sangat baik sekali, gitu ya, lebih termotivasi, dan saya kira tidak ada istilah terlambat, orang tua muda ataupun tua, kan begitu ya. Ya, sama saja begitu, untuk tetap berperan sebagai orang tua yang bisa jadi teladan bagi anak-anak atau berkembang menyesuaikan dengan zaman atau mengikuti zaman dengan tetap bertujuan untuk membentuk akhlakul karimahnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali. Jadi, kalaupun ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi, bisa diperbaiki untuk kita sama-sama. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oti. Silakan Coach Lili. Luar biasa Pak Oti, matur suwun sangat. Pengalamannya lebih luas beliau. Ya memang orang baik akan menemukan atau ditemukan juga oleh orang baik. Insya Allah demikian. Ya. Ini ada yang tanya Bu di chat. Di chat, baik. Terima kasih. Nah, Terima kasih, Pak dari Oti. Pak Cerah. Pak Cerah, izin saya bacakan ya. Jika nanti Bapak ingin ada yang ditambahkan, bisa nanti Bapak unmute. Jadi, Coach Lili, Pak Cerah bertanya, gimana caranya anak supaya lebih dekat dengan orang tua, sementara dari dulu sering kurang dibelai-belai. Gimana cara mendekatkan antara suami istri yang sibuk masing-masing, padahal satu rumah? Gimana caranya menyembuhkan luka kekecewaan masa lalu, luka di inner child ya Pak, yang tidak dipedulikan orang tua. Demikian Pak Coach Lili. Tuh, baik. Terima kasih Pak. Cara pertanyaannya ini panjang lebar ini. Cuma kalau secara singkat, yang jelas yang diperbaiki adalah orang tuanya dulu. Masing-masing. Jadi inner child harus disembuhkan dulu. Harus dirawat dulu lukanya. Bagaimana yang tidak dipedulikan dengan orang tua, Bapak macam nih ya. Ini kan harus ada konsultasi ya. Harus ada konseling dulu. Konseling sekarang bisa by phone, kemudian bisa datang langsung, bisa banyak pilihan, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, ataupun bisa ke konselor. Nah, inner child-nya disembuhin dulu masing-masing, kemudian baru rekomit nih. Baru rekomit. Oh, istri sudah selesai dengan inner child, suami sudah selesai, kemudian rekomit lagi. Buat komitmen lagi nih, dua-duanya. Habis itu, nanti akan nularnya ke anak. Gitu. Kalau anak sudah lihat, bapak ibunya ini, dua-duanya ini, sudah belai-belai rambut, sudah, Assalamualaikum Abi, misalnya mau pergi. Waalaikumsalam Umi, hari ini cantik sekali. Udah, pasti akan ada perubahan ke anak. Karena apa? Dia akan meneladan orang tuanya. Orang tuaku kok keren ya sekarang ya, tahun 2023, aku harus keren dong, karena orang tuaku aja udah keren nih. Nah itu, macam itu akan contagious gitu, akan menular gitu, akan menular kepada lingkungan terdekat gitu. Caranya seperti itu. Jadi sembuhin dulu lukanya, kemudian harus ada pemaafan satu sama lain, karena memaafkan dan dimaafkan itu bukan menang atau kalah, tapi untuk lebih ke continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan di dalam keluarga masing-masing. Habis itu rekomit, habis itu berbagi komunikasi, peluk lah, dipeluk ibu di depan anak lah, dicium keningnya lah, itu luar biasa. Anak sudah akan wow gitu. Aku punya orang tua hebat ya. Udah habis itu giliran anak dipeluk gitu. Jadi kalau ke anak macam spon, ya udah kita dulu yang ngelakuin kayak gitu. Gimana cara mendekatkan antara suami istri yang sibuk masing-masing padahal satu rumah? Ya tadi, ini kasusnya adalah jauh itu bukan karena jarak, tapi tidak pernah saling komunikasi. So, perbaiki komunikasi, Bapak insya Allah akan dimudahkan semuanya. Demikian sih, mungkin kalau secara singkat padat berisi ya, Ibu, Bapak. Ya, terima kasih Coach Lili. Pak Cerah, ada yang ingin ditambahkan
Atau sudah cukup apa yang disampaikan oleh Coach Lili tadi? Silakan Pak Cerah bisa unmute mikrofonnya. Terima kasih Coach Lili, jawabannya keren. Iya, Terima kasih. iya siap. Ya, terima kasih Pak Cerah. Pertanyaannya mungkin beberapa di antara kita mengalami hal-hal yang demikian. Jika saya boleh menambahkan pertanyaan dari Pak Cerah tadi, Coach Lili. Saya pernah menemukan sebuah keluarga di mana kalau di permukaan itu semua kelihatan baik-baik saja, Coach Lili. Anaknya juga sangat santun, anaknya juga prestasinya sangat bagus, ibunya juga karirnya bagus, bapaknya juga komunikasinya dengan anak-anak dan dengan istri juga bagus. Tetapi di bawah, di kedalaman ternyata kita melihat sebenarnya ada luka-luka, ada ketidaksempurnaan yang tidak sampai ke atas, Coach Lili. Tetapi di atas mereka semua kelihatan baik-baik saja, begitu Coach Lili. Nah, untuk situasi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, Coach Lili? Karena ketika kita berbicara dengan mereka masih bilang semua baik-baik saja, tidak ada masalah. Karir anak-anaknya juga bagus, tetapi di kedalaman kita melihat ada luka. Ada luka, ada sesuatu yang tidak selesai, walaupun tidak kategorinya mungkin tidak berat, tetapi kita melihat sebenarnya ada potensi ke depan begitu, Coach Lili, yang membuat mungkin akan ada percikan-percikan, akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk letupan-letupan begitu, Coach Lili. Macam ini apa namanya? Empati yang tinggi ya kepada keluarga lain. Nah biasanya sih saya juga ada nemui kayak gitu. Mereka itu hidup itu seperti di tampilan Instagram lah ya. Jadi di luarnya bahagia banget gitu. Nah tapi ternyata di surface-nya itu pasti ada gejolak, dan itu pun setiap rumah tangga pasti kita punya masalah masing-masing yang memang tidak mau diungkap atau menunjukkan denial ya, I'm okay gitu, keluargaku baik-baik saja. Tapi kemarin pas saya ketemu sama di permasalahan seperti ini di teman tuli di Klaten, ibunya itu luar biasa. Kilo anakku oke, aku punya uang dan lain sebagainya. Tapi anaknya yang kemarin itu tak lihat, oh ini kenapa ya gitu, karena ada penyimpangan seksual juga untuk anak cewek, suka cewek gitu. Nah ternyata setelah kita lakukan pendekatan kepada si ibu, karena saya nggak mungkin mendekati ibu, karena kan saya cowok dan saya harus buka ranah yang bisa mengkoneksikan antara si ibu dengan si ini, dengan yayasan terdekat. Cuma simpel, ketika bertemu dia cuma bilang gini, di tengah cerita hebatnya itu, pada waktu hening dia cuma berkata, ibu bahagia, sambil natap matanya, terus dia nangis. Tanya di momen yang pas dia kena gitu, apakah ibu bahagia? Dia mikir sambil nangis terus meluk. Nah memang kita mendekati hati memang harus dari hati ya. Jadi dari hati ada momen, dan semuanya sih kalau berbicara masalah orang mau berani membuka cerita itu kan masalah hati yang dibukakan tabirnya sama Allah. Ya semoga mungkin rumus saya tidak bisa tepat untuk keluarga ini, keluarga itu, tapi ya kita, baik saya, ketika kita punya niatan untuk membantu, ya yang kita bisikin pertama kali ya Gusti Allah gitu. Biar ngebukain, soalnya kita juga tidak bisa masuk ke border orang yang tidak bisa membuka hatinya. Kira-kira itu sih Bu, kalau dari pengalaman saya. Baik, terima kasih banyak inputannya. Baik, Bapak dan Ibu,
apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan atau ingin di-sharing dengan Coach Lily pada malam hari ini? Baik, Coach Lily, ini ada apresiasi dari Ibu Fenty. Terima kasih, kata beliau, penyampaiannya sangat menginspirasi. Semoga keilmuan serta pengalamannya bisa bermanfaat besar untuk pengembangan positif dunia parenting masa kini dan masa yang akan datang. Tentunya dengan diwarnai dengan EFT juga ya, Lily. Oke, baik. Bapak dan Ibu, karena waktu juga, sekiranya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Coach Lily, sebelum kita menutup, Coach Lily mungkin bisa menyampaikan closing statement dari apa yang tadi sudah disampaikan dan juga dengan diskusi yang tadi berlangsung, Coach Lily. Iya, saling mendoakan saja kita sebagai orang tua terus diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, keluasan, rezeki untuk mengasuh, menemani anak-anak kita sampai kelak. Dan memang orang tua harus cari cara. Apapun itu semoga dimudahkan. Amin. Matur suwun sangat untuk semuanya. Luar biasa. Saya apresiasi matur suwun sangat untuk Icon Talks. Iya, baik. Terima kasih banyak Coach Lily. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Malam atau waktu yang kita lewati yang sangat bermakna. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Coach Lily tadi bisa menambah khasanah ilmu dan bekal kita sebagai orang tua dalam membangun tadi sebuah home ya, Coach Lily, a home team, bukan a house team. Mudah-mudahan jika seandainya saat sekarang kita masih berada di a house team, mudah-mudahan dengan bekal kita malam ini kita bisa meningkat 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat, serta tingkat yang lebih tinggi sehingga a home team kita bisa terbangun. Sekali lagi, terima kasih Coach Lily untuk sharingnya. Bapak dan Ibu, insya Allah nanti rekamannya akan kita upload. Bapak dan Ibu bisa tonton kembali di sana dan bisa juga kembali disebarluaskan. Semoga kebaikan yang ada pada malam ini, sharing ilmu yang ada malam ini bisa tersebar lebih luas. Dan jangan lupa untuk terus hadir di Icon Talk kita, termasuk juga pada hari Rabu malam ada sesi Icon Talk, sesi spiritual. Sekali lagi Coach Lily, terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktu yang disediakan sudah hadir. Akhir kata, mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Kita akhiri sesi kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.